Izin perkenalkan diri, nama saya Sean Gabriel Lisandro Siregar dengan NPM 21150619092. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu software proses model dan jenis-jenisnya. Yang pertama, apa itu software proses model? Software proses adalah tahapan yang dilakukan saat mengembangkan suatu software. Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan software dari masalah yang terjadi saat software digunakan atau ingin menambahkan fitur baru yang diinginkan oleh pengguna. Nah, software proses model itu atau biasa disebut software life cycle model adalah jenis cara yang digunakan untuk melakukan software proses tadi. Berikutnya major methodologies. Major methodologies adalah metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan software. Ada 3 jenis, yaitu Structured Design, Rapid Application Development, dan Agile Development. Yang pertama, Structured Design. Project yang menggunakan model Structured Design dikerjakan secara bertahap. Tahapnya ada planning, analysis, design, implementation, dan hasil akhir dari sistem itu tersebut. Biasanya, setiap tahapan akan diselesaikan sebelum melanjutkan tahapan yang berikutnya. Tipe-tipe dari structured design ada dua, yaitu waterfall method dan parallel development. Kelebihan dari structured design, pengimplementasi rancangannya mudah karena sudah direncanakan sejak awal-awal. Selain itu, meminimalisir perubahan kebutuhan saat proyek sedang berjalan karena sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Jadi kebutuhan sudah direncanakan juga, jadi tidak ada perubahan. Berikutnya ada kekurangan dari structured design. Itu desain harus dispesifikasi sebelum proses pemrograman dimulai agar tidak ada kesalahan saat melakukan planningnya. Antara sistem proposal dan delivery of new system terdapat waktu yang lama karena kita harus menyusun rencana dan tahap berakhir baru dapat sistem yang baru. Yang terakhir adalah pengerjaan ulang sulit dilakukan karena kita harus merencanakan lagi dari awal. Tidak bisa dari setengah jalan, harus direncanakan lagi. Kapan menggunakan structured design? Structured design digunakan saat proyek yang dikembangkan memiliki rancangan spesifik. Rancangan spesifik ini didapat dari pengguna. Metode pengembangan software berikutnya adalah Rapid Application Development atau RAD. Metode ini adalah metode pengembangan yang lebih fleksibel. Beberapa tipe RAD adalah Fast Development, Prototyping, dan Throwaway Prototyping. Beberapa kelebihan dari Rapid Application Development adalah sistem yang dapat digunakan sampai ke pengguna lebih cepat. Yang berikutnya adalah fungsi terpenting dari software dites paling banyak, sehingga jika ada kekurangan atau hal yang ingin ditambahkan pada fungsi ini dapat dikerjakan secara langsung. Kekurangan dari Rapid Application Development. Sistem awal yang diterima pengguna sengaja tidak selesai, karena ini adalah versi awal, bukan versi akhir. Masih ada prototipe dan lain-lainnya. Kekurangan yang berikutnya adalah kebutuhan sistem semakin meluas selama pengembangan software. Hal ini karena pada prototipe pertama atau versi pertama, fungsi-fungsinya sangat berbeda dibandingkan dengan versi terakhir atau hasil akhirnya. Kapan menggunakan Rapid Application Development? Jika project membutuhkan waktu yang cepat dan juga tidak terpaku pada rancangan awal, yaitu pada perencanaan. Jenis metode pengembangan aplikasi yang terakhir adalah Agile Development. Itu metode pengembangan jangka pendek yang perlu beradaptasi dengan cepat. Beberapa tipe Agile Development adalah Extreme Programming, XP, Scrum, Lean Development, Dynamic System Development Method, Adaptive Software Development, Crystal, Feature Driven Development, dan Agile Modeling. Kelebihan Agile Development. Sistem dibuat dengan sangat cepat. Perubahan yang didapat cepat ditangani. Pengguna dapat memberi masukan lebih awal jika ada kekurangan pada project atau ingin menambahkan fitur baru pada project. Yang terakhir adalah kerugian yang dapat sangat kecil jika terjadi kegagalan. Kekurangan Agile Development. Kekurangannya adalah pengembang harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima.
Agile development tidak akan berjalan jika komitmen dari tim kurang. Metode ini juga tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Kapan kita menggunakan metode Agile Development? Kita menggunakannya saat software dikembangkan tidak terlalu kompleks. Selain itu, kita membutuhkan tim dan project manager yang bisa diandalkan. Selain itu juga tidak memiliki rancangan awal yang spesifik, tidak seperti yang pertama tadi, struktur desain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama adalah clarity of user requirement atau kejelasan pada kebutuhan pengguna. Jika pengguna kejelasannya kurang jelas pada kebutuhannya, dapat menggunakan seperti Agile Development atau RAD. Tapi jika kebutuhan dari pengguna itu sudah sangat jelas, kita dapat menggunakan structure design. Yang kedua adalah familiarity with technology, yaitu kefamiliaran dengan teknologi. Bisa user pada fitur yang akan digunakan atau programmer pada fitur yang akan dikembangkan. Sistem complexity, yaitu kekompleksan dari sistem yang akan dikembangkan. Yang keempat, sistem reliability, itu sistem apakah bisa diandalkan atau tidak. Yang lima, short time schedule atau jangka waktu pengembangan. Yang terakhir adalah schedule feasibility, yaitu kejelasan dari schedule-nya. Seperti contohnya jika structure design ada planning-nya, jadi schedule-nya bisa jelas. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan pada saat membuat video ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.